Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan Pastor I.E. Adeboye cerita. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi dan dipakai Tuhan luar biasa. Dia menceritakan tentang kehidupan doa dan pengalaman doanya, bagaimana dia berdoa 36 jam non-stop, straight, langsung. Waktu saya dengar ceritanya, saya benar-benar terperangah dan terheran-heran karena itu di luar akal saya bagaimana mungkin orang berdoa 36 jam non-stop. Coba Anda renungkan. Ini bukan bicara doa 1 jam 2 jam yang buat kebanyakan orang itu dianggap sudah berat sekali. Lama sekali. Tapi dia doanya 36 jam non-stop. Dan itu nggak pakai tidur. Oke, nggak ada istirahat. Hanya paling buang air kecil sebentar. Setelah itu kembali lagi dan dia doa lagi. Dan doanya bukan jenis doa yang memungkinkan untuk bisa ngantuk dan tidur. Banyak orang kalau doa lama-lama ngantuk, lama-lama tertidur. Tapi tidak dengan dia, doanya itu doa yang powerful. Ya, doa yang benar-benar antusias, doa yang benar-benar kuat sekali. Sehingga nggak mungkin untuk bisa jatuh tertidur. No. Dan ini dilakukan 36 jam non-stop. Belum selesai, saya heran. Dia sudah cerita lagi tentang pendahulunya. Bagaimana pendahulunya doanya 30 hari, 30 malam non-stop. Wow, kita kalau denger ini bener-bener gak masuk akal. Buat saya pun kayak gak masuk akal. Tapi itu real, itu nyata. Di sana saudaraku, mereka itu masuk di dalam level doa yang tidak dikenal oleh kebanyakan orang Kristen dimanapun di dunia. Saya bisa ngomong begitu karena saya ini orang yang suka belajar dan saya banyak belajar sama berbagai gereja, sama hamba-hamba Tuhan baik di Amerika, di Australia, di Singapura, di berbagai negara di dunia. Tapi saya nggak pernah dengar ada hamba Tuhan yang doanya di level seperti itu. Jadi level bayar harganya beda, standar kelas bayar harganya beda, level kepenuhan Roh Kudusnya beda. Makanya waktu saya ke sana, ke gereja yang digembalakan Pastor I.E. Adeboye ini, saya benar-benar melihat demonstrasi kuasa Tuhannya beda, mujizatnya beda. Di sana benar-benar dahsyat sekali, mujizat masif sekali. Pertobatan jiwa besar-besaran luar biasa Tuhan kerjakan. Ya, mereka KKR aja yang hadir on-site saja 17 juta jiwa. Anda bayangin, jemaatnya itu jauh lebih banyak daripada penduduk total Singapura. Ini berlipat kali ganda. Ini amazing, ini menakjubkan, ini di luar akal kita. Kenapa? Karena salah satu rahasianya bayar harganya juga beda. Makanya saya perhatikan revival di sana sekarang, skalanya begitu besar, membuat revival yang terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, kayaknya kayak beda kelas, jauh sekali. Ya, kayaknya yang besar buat kita di sini sekarang ya, itu kayak kecil banget, imut-imut dibandingkan dengan skala revival yang Tuhan kerjakan di sana. Ya, coba Anda renungkan. Di berbagai negara di dunia, kalau ada gereja, jemaatnya 100.000 aja, itu sudah boleh dikatakan hampir pasti dia gereja terbesar di negara itu. Tapi di sana, gereja dengan jemaat 100.000 itu masih belum apa-apa. Oke. Jadi ini dimensi yang berbeda, skalanya berbeda. Coba Anda renungkan, kalau satu gereja dalam 1 tahun buka 12 cabang, itu sudah luar biasa. Ya, tapi di sana, di Nigeria, di mana Tuhan bekerja sekarang luar biasa, satu gereja tahun 2020 kemarin buka
11.000 cabang baru dalam 1 tahun padahal kena lockdown. Dan setiap gereja yang dibuka ini ada pendeta full time-nya. Dan ini kegerakannya powerful, strong-nya luar biasa. Jadi skala revivalnya beda. Kalau di tempat lain, ya di Indonesia gereja punya tanah 1 hektar, 2 hektar itu sudah kesaksian yang benar-benar besar. Tapi di tempat Pastor I.A.D. Boye, ya tanah yang mereka punya itu 50.000 hektar. Wow, Anda nggak salah dengar loh, 0,5 miliar meter persegi. Ketika saya renungkan semua yang Tuhan kerjakan di sana, ya saya perlu ngomong sama saudara bahwa saya nggak bisa protes, kecuali kita di Indonesia, di gereja kita juga mau bayar harga seperti yang mereka lakukan di sana. Ya, jadi standar bayar harganya harus kita angkat. Mungkin sudah ngomong, apa mungkin Pak orang berdoa sampai kayak gitu kok kayaknya nggak masuk akal. Apa mungkin orang puasa sampai kayak gitu kok kayaknya nggak masuk akal. Saya mau ngomong begini sama saudara. Ya ada baca di dalam Alkitab. Musa naik ke gunung Tuhan. Dia doa puasa 40 hari 40 malam. Dia dalam hadirat Tuhan bersekutu dengan intim sama Tuhan 40 hari 40 malam. Makanya demonstrasi kuasa Tuhan yang dinyatakan pada zamannya Musa menakjubkan. Oke. Anda baca dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri doa puasa 40 hari 40 malam. Dia doa terus-menerus seperti itu di padang gurun. Dan kemudian bagaimana kuasa Roh Kudus dinyatakan juga luar biasa. Jadi mungkin dan sangat mungkin untuk bayar harga sampai segitu. Hanya kitanya aja yang belum terbiasa. Standarnya masih beda. Makanya kita harus naik kelas. Karena begitu Musa bayar harga seperti itu, selesai. Wajahnya sampai bersinar karena kepenuhan Roh Kudusnya. Kemuliaan Allahnya bersinar luar biasa. Coba Anda bayangkan itu. Tuhan Yesus setelah doa puasa 40 hari 40 malam menjalankan pelayanan yang begitu dahsyat sehingga dalam 3,5 tahun saja dia bisa menggoncang dunia ini dengan Injil Yesus Kristus secara luar biasa dan ajaib. Kuncinya bayar harga. Ini satu tantangan buat kita semua. Sejauh apa saudara dan saya mau bayar harga? Sejauh apa kita mau menyalipkan kedagingan kita dan menenggelamkan diri kita dalam doa puasa? Doa puasa. Kita nggak boleh jadi gereja yang seolah-olah merasa modern tapi meninggalkan persekutuan intim dengan Roh Kudus, meninggalkan kehidupan doa dan kehidupan firman Allah yang kuat. Mulai hari ini kita harus bayar harga. Doa puasa, doa puasa. Merenungkan firman siang dan malam. Kita harus berani sungguh-sungguh mendekat sama Tuhan. Tenggelam dalam hadirat Tuhan. Menaburkan hidup kita. Menaburkan waktu kita. Talenta kita. Harta kita. Semua yang ada dalam hidup kita untuk dipakai. Untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan di dalam skala di mana kita mau bayar harga, kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan Tuhan akan pakai kita dalam skala yang belum pernah kita alami saat ini dalam hidup kita. Jadi tantangan saya buat kita semua, termasuk buat diri saya sendiri nih. Ya, mari kita naikkan standar bayar harganya kita. Yang umum, yang wajar selama ini. Ini ternyata belum apa-apa. Kita harus lipat kali gandakan standar bayar harganya kita dalam mengiring Tuhan. Maka kita akan melihat revival terjadi, panen raya jiwa akan Tuhan kerjakan. Dan Indonesia dilawat dengan revival. Dan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan luar biasa. Kalau saudara mau responi pesan Tuhan ini, tolong saudara ketik di kolom komen dengan kuat ya, saudara ketiknya, tulisnya bayar harga. Ya, bayar harga. Jangan lupa saudara subscribe di channel JSM ini. Anda
Nyalakan notifikasi, Anda likes, Anda bagikan video ini, ajak semua anggota kelompok sel, teman-teman, semua yang lain. Kita bayar harga untuk Indonesia tercinta. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.